Rifat sedang diupayakan, tapi memberikan damage yang tidak sedikit. Red Face harus kembali bergerak ke arah bagian belakang. Blue Zone juga mendorong. Ini membuat Talon tidak baik, tapi Bigetron datang. Membuat PEA hanya menyisakan Kido seorang diri. Dicari begitu saja, ditembaki satu persatu. Bahkan ini aja adalah sebuah kemungkinan kemenangan untuk BTR karena Kido sudah sangat low. Tapi Smoke ternyata masih untuk membuat dari tim PA bisa bermain lebih lama. Tapi setidaknya tidak akan ada backstep yang benar-benar on point karena Blue Zone pun akan mendorong Kido. Revive atau apa? Revive atau apa? Masih kebingungan ternyata untuk satu kawannya lagi, Dona. Iya, masih agak-agak ragu apa yang harus dilakukan barusan karena memang berada di bagian pinggiran sekali. Kayaknya cukup ragu dan ada ketakutan di sana untuk bisa diculik oleh mungkin last man standing dari tim Talon. Atau mungkin justru keseluruhan pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Namun Red Face sebagai last man standing lebih memilih untuk disengage tadi, nggak mau terlalu lama untuk bisa mencari keberadaan dari pemain PEA yang masih berada di bagian pinggir zona. Sementara waktu ternyata PEA berhasil untuk menculik Red Face barusan Kido. Oh my god, nice try untuk tim Talon. Buset, Talon 2 kali, ini eliminasinya meledak sebenarnya Iya. Talon tinggal mencari bagaimana untuk bisa masuk ke late game. Tapi kita lihat Bigetron sepertinya panas sekali line up ini. Kembali lagi mendapatkan knockdown more, tapi sayangnya tadi yang menjadi knockdown. Yudo O2 sedang mode Yudo O2 mencari eliminasi lagi. Tapi di tempat lain Dewa Perang baru saja meratakan semua player dari Geek Fam Malaysia. Bertambah 4 eliminasi, Yudo O2 sekarang fight dengan Infinity. Low HP untuk seorang Abby, tapi memberikan damage yang tidak sedikit juga. Tiger X mencari lawan di balik sebuah kup RB, low HP antara keduanya dan meledak mobil tersebut membuat dua player ini tumbang. Tapi 1v1 sepertinya Logan dengan satu player terakhir. Ada Nate dari Alter Ego juga, keduanya terkena damage, bergerak sana kemari. Tapi DBS dari Yudo O2 lagi-lagi meratakan tim yang lain. 8 atau 6 sekarang sudah dikonfirmasi oleh tim Yudo O2. GG banget bang, dua pemain tersisa dan hal tersebut atau huru hara tersebut memancing Alter Ego Ares untuk bisa keluar dari compound mereka, melihat dan juga memantau keberadaan dari Yudo O2. Sementara waktu tadi Bocil sudah mengendus keberadaan dari pemain yang lainnya atau tim yang lainnya pula. Split cukup jauh yang dilakukan oleh Hands for You di bagian sebelah kiri dan ternyata last man standing dari tim PEA berhasil pada akhirnya untuk diamankan oleh tim Bigetron Red Alliance. Karena memang dari tim BTR itulah yang harus mereka lakukan, nge-clearing bagian backline mereka supaya tidak bisa di backstep oleh last man standing tersebut dari PEA sendiri. Untuk sehingga nanti untuk tim BTR menyongsong stage yang kelima menuju ke arah 6 ini lebih aman lagi, lebih tentrem lagi. Tapi ternyata ada satu nama RRQ yang muncul di arah elimination feed barusan. No Mercy pun juga terbakar, termakan si jago merah ini. Api yang sudah padam dan No Mercy berhasil untuk healing terlebih dahulu, tapi sangat disayangkan itu adalah edkit terakhirnya dan hanya sisa satu boosting aja yang dimiliki dirinya. Dan mengingat No Mercy sendirian, ini menjadi atau berada di posisi awkward sendiri. Di kanan ada BTR, di kiri ada tim Morph. Itu dia, tapi yang menarik di sini adalah dari 5 tim yang tersisa, 4 diantaranya tim dari Indonesia. Yudo O2 adalah kontender terakhir yang mungkin bisa untuk dihentaskan. Mungkin dari BTR, mungkin dari Alter Ego, karena ini akan menjadi masalah ketika utaranya tidak di-clear secara maksimal. Jumper masih bergerak dengan sebuah bagi, terkena hit tadi mungkin dari Bigetron, atau justru shot dari tim Alter Ego. Mereka mempunyai sebuah cekungan slope kecil saja, tapi ini pun belum cukup untuk masuk ke dalam play zone. Mungkin mereka menunggu waktu, mengingat 1 menit lebih sedikit atau mungkin 2 menit kurang. Sekarang akan mulai mendorong lagi menuju ke arah bagian stage yang ke-6 menuju 7. Lihat bagaimana pergerakan Alter Ego juga udah mulai ke arah bagian dalam zona. Morph dan RRQ udah di bagian pinggir. Hands for You seperti ngecek seperti Noel untuk tahu lawan di mana. Alpha hampir tumbang tadi. Damage yang tidak sedikit diberikan oleh Hulk, tapi masih ada pertahanan berupa sebuah jerami. Flippy pun di sana juga ternyata ditembaki. Ternyata Bocil yang berhasil untuk menumbangkan seorang Flippy, bahkan tidak diberi ampun. Langsung menjadi eliminasi yang ke-7 untuk Alter Ego Ares. Buset, ini tim-tim Indonesia semuanya lagi haus akan eliminasi point coy. Dan bahkan Morph juga sudah mengumpulkan 5, tapi Bocil ternyata Min
satu kekuatan dari mereka berhasil untuk diculik oleh tim Alter Ego Ares dan bahkan dikonfirm eliminasinya. +1 untuk eliminasi Alter Ego Ares dan bahkan last man standing dari Morph pun juga langsung hengkang dari game ini. Top 4 untuk 3 tim Indonesia. Masih ada Alter Ego Ares, RRQ dengan last man standingnya dan juga Bigetron Red Alias melawan last man standing dari U2O2. Jumper menjadi last man standing dengan P90 di tangan. No Mercy tidak bisa lagi untuk bergerak sana kemari. Boy Chill memang ditumbangkan tapi mereka menang atas No Mercy. Bahkan Boy Chill masih bisa di-revive dan menjadi tim pertama dengan 10 eliminasi. Unstoppable, dan lihat 5 diantaranya disumbangkan oleh Boy Chill. Membungkam para haters, membungkam keraguan bahwasanya Boy Chill memang mampu, bahwasanya Boy Chill memang pantas untuk menjadi salah satu line up kuat dari Alter Ego Ares. Tapi peperangan masih berlanjut. Bigetron masih harus melakukan revive karena seorang Zuxi, karena Lapar sudah tereliminasi. 3 player mungkin bisa bangkit lagi, itu dia 3 melawan 4 melawan 1. Jumper masih bertahan di bagian pinggir zona, masih masuk ke dalam zona memang, bahkan sekarang masih dekat sekali dengan zona. Gua khawatir perang besar justru terjadi antara Bigetron dengan Alter Ego terlebih dahulu dengan Miska. Iya, benar karena memang mereka lah yang dari tadi saling memancing untuk peperangan terjadi antara mereka berdua, apalagi dengan begitu aktifnya Rosemary dan juga Boy Chill mengendarai vehicle mereka masing-masing untuk bisa ngebait out pemain-pemain dari Bigetron. Dan bahkan Rosemary sekarang sedang nge-cook sebuah granat dilontarkan menuju ke arah depan sana. Masih belum ada siapa-siapa yang terkena damage dari granat tersebut. Dan bahkan Satara sudah mulai bisa melihat projektil dari satu granat dilontarkan tadi. Tapi Luxi begitu disiplin. Dia akan melontar ke arah seorang Jumper. Satar berhasil untuk mendapatkan seorang Rosemary. Tapi dari tim Alter Ego masih ada pemain-pemain yang lainnya lagi yang untuk bisa melakukan backup. Satar memang sangat luar biasa ya. Lihat bagaimana trigger disiplinnya. Knock end memang dilakukan tapi langsung repositioning dengan low HP agar tidak adanya granat yang bisa menjadi follow up kemenangan dari Alter Ego. Sekarang menjadi imbang 3 melawan 3 tapi U2O2 harus segera dihentaskan. Jumper masih menjadi masalah. Luxi sebenarnya sudah tahu lokasi dari Jumper, tapi dari Bigetron mau masuk pun tidak mudah karena mereka sudah di-lock benar-benar habis-habisan. Tapi ini dia granat tinggi dilempar ke arah seorang Jumper, meletup di sana. Jumper damage yang sedikit memang karena ada di bagian udara, ada air damage saja atau airborne damage saja, tidak memberikan sebuah damage besar untuk seorang Jumper. Satar disiplin dengan smoke demi smoke yang dikeluarkan agar memblinding vision dari bagian kanan sehingga mungkin bisa fokus ke arah bagian kiri. Tapi Luxi juga sedang mengamati terus menerus. Jumper terkena damage tapi belum ada knock end yang terjadi. Ada utility yang dilemparkan, please Jumper bisa tereliminasi. Ternyata itu stun grenade atau flashbang. Belum ada damage lagi yang masuk. Healing mungkin bisa dilakukan dan Jumper ternyata P90-nya mendapatkan seorang Satar. Bahkan ada upaya knock end yang dilakukan dan Jumper dapatkan itu. Tapi Luxi membalaskan keadaan 3-on-2 situation sekarang antara Alter Ego Ares dan juga Bigetron Red Alias. Top 2 tim Indonesia. Alpha membuka tembakannya tapi sekarang L-nya kehilangan atau kehabisan peluru, harus reload terlebih dahulu. Tapi itu dia spray yang selanjutnya berhasil untuk mendapatkan satu nama. 2 versus 1 antara Alter Ego dan juga Bigetron. Tapi Luxi berhasil untuk equalize dari segi jumlah pemain. 1v1 terakhir antara Hans For You versus Luxi. Ini bakal seru banget tentunya ya. Dua player yang benar-benar berbakat. Luxi masih bisa untuk tadi securing the position untuk menjadi imbang. Tapi lihat bagaimana Hans For You juga respect banget. Dia tidak mau langsung melakukan sebuah konfrontasi secara langsung karena memang masih mempunyai sebuah peluang untuk melakukan revive. Seperti revive akan dilakukan, tapi Luxi juga sangat cerdas. Langsung bergerak untuk memberikan pressure ke arah seorang Hans For You. Namun lihat, benar saja revive dilakukan. Alpha bukan hanya knockdown, tapi terus memberikan informasi kira-kira pergerakan kemana. Namun Luxi melemparkan sebuah nade, melambung tinggi menuju ke arah bagian pohon tersebut. Molly juga dilempar, tapi ternyata agak misang ke arah bagian kiri sedikit. Boy Chill kembali bangkit. 2 melawan 1. Luxi bahkan sepertinya 556-nya sudah sedikit pelurunya karena berganti ke arah bagian UMP. Tembak ke arah bagian depan, tidak ada damage yang masuk. Lokasi Luxi ketahuan. 2 melawan 1. Luxi bersembunyi lagi di balik sebuah mobil, tapi terkonfirm eliminasi tersebut. Bakaran lagi ke arah bagian depan. 2-on-1 Boy Chill maju. Gagal berani. Maju ke arah seorang Luxi dengan AKM, dan itu dia kemenangan dari Alter Ego Ares dan Boy Chill mensecure setidaknya 6 eliminasi kalau gua nggak salah, dan harusnya menjadi MVP bagi Alter Ego Ares. Tapi hashtag kedua juga datang dari Indonesia, Bigetron Red Alias. Wow, congratulations untuk dua tim Indonesia ini, secara khususnya untuk tim Alter Ego Ares.
Bagaimana mereka tiba-tiba saja unggul dari segi jumlah pemain, dibuat sama, dibuat seimbang, di-equalize oleh seorang Luxi, tapi dengan kecerdikan dari pemain-pemain Alter Ego Ares ini, mereka tidak panik sama sekali, mereka lebih memilih untuk mencari jalan yang lain.